pagi jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kita diberi waktu bersama dengan umat-umat di seluruh dunia memperingati Jumat Agung, hari pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Mari datang kepada Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Kita akan memberi pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan rasa bersyukur Tuhan, kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur karena anugerah-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolongan-Mu, pengorbanan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari Engkau urapi setiap kami, sucikan kami dengan darah-Mu Bapa. Biar kami Tuhan memberikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami landaskan di dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati bagi setiap kita. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia agung kerajaannya dari sorga, dari sorga datang untuk senap umatnya. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati bagi kita. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dengan sungguh-sungguh kita katakan sama Tuhan, mulia. Mari sembah Tuhan, sembah Raja mulia. Bagimulah segala pujian Tuhan, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa, mulia nama-Mu. Mulia agung kerajaannya dari sorga,
setiap kami Yesus. Kami mau puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Oh, terpujilah namamu Yesus yang dahsyat, yang mengasihi kami. Haleluya, mulia Engkau Tuhan, mulia. Haleluya, sembah Dia, sembah Raja, mulia Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan, jadilah. Engkau kami puji, kami sembah namanya Yesus. Haleluya. Diralabas, daralabas, daralabas. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Terima kasih, Engkau sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Oh, mulia. Sembah Raja, mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadilah. Dengan segenap hatimu katakan, Dia telah mati. Dia telah mati, Dia telah mati bagi kita. Dia telah mati, Dia telah mati bagi saya dan saudara. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Haleluya. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Berikan syukurmu bagi Tuhan Yesus. Dia berkorban bagi saya dan saudara. Ora laba laba siandara laba laba sikara laba se. Ora laba siandara laba laba sikara laba se. Mari jemaat Tuhan, mari datang sanjung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihimu. Tuhan Yesus mau berkorban bagi saya dan saudara. Ora laba siandara laba laba siandara laba se. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau menyanjung nama-Mu Tuhan. Nama yang berdaulat atas hidup kami, nama yang berkuasa atas hidup kami. Ora laba siandara laba laba siandara laba laba siandara laba se. Ora laba laba sikara laba siandara laba se. Karya-Mu terbesar Tuhan dalam hidup kami. Engkau rela mati bagi setiap kami untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Oh, dengan apa kami membalas itu Tuhan? Selain memuji Tuhan, menyanjung Engkau, Raja di atas segala raja. Ora laba siandara laba laba siandara laba se. Tidak ada kasih yang seperti Tuhan. Ora laba siandara laba laba sikara laba se. Ora laba siandara laba laba se. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau setia Yesus. Kami sanjung Engkau Tuhan. Oh Yesus, Engkau rela mati bagi kami. Engkau berkorban bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala yang Engkau lakukan bagi kami. Mari jemaat Tuhan datang lebih lagi kepada Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ora labasi andara labasi kara labasi. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan yang luar biasa mengasihi saya dan saudara. Ora labasi andara labasi kara labasi. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan. Tetapi Engkau datang untuk menebus setiap kami Bapa. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ora labasi andara labasi kara labasi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau berkorban bagi setiap kami Bapa. Dengan apakah kami membalas semua itu Tuhan? Biarlah kami Bapa menyanjung-Mu Tuhan, memberikan pujian yang terbaik hanya bagi Yesus. Iralabasi andara labalabasi karalabasi.
namamu di atas segala nama Bapa. Namamu sanggup menyembuhkan setiap penyakit kami Bapa. Oh ralabasi andaralabasi. Oh terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan bertahta di atas puji-pujian kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap melebih lagi kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi bagi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Yesus adalah sahabat yang sejati, sahabat yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Katakan lebih lagi Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi haleluya. Yesus kekasih, Tuhan Yesus. Yesus kekasih jiwaku, amin. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi haleluya. Yesus kekasih, Tuhan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi haleluya. Yesus kekasih, sayang, aku disayang Tuhan, aku akan jadi anak, aku disayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku akan jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory bagi Tuhan. Sayang, haleluya. Mari kita bantu berdiri bersama. Tuhan, Kau dan saya, Tuhan Yesus. Sayang, sekali lagi sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku akan jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 glory bagi Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji glory, glory bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji
Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Haleluya. Mari lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang diberi kuasa, amin, menaklukkan setiap musuh yang ada di hadapan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan.
Perkenanmu luar biasa. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk, katakan sama samping kiri kanan, Tuhan Yesus berkorban bagi engkau dan saya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari bawa hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Apapun beban pergumulan hidup kita, mari kita datang bawa di hadapan Yesus. Dia Yesus yang memikul setiap beban kehidupan. Haleluya. Bila hati terasa berat, hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yang ikut salah bebanku. Sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah setiap kami, Dia ubah hidupku. Baharui hati kami Tuhan, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sama Tuhan, bila hati terasa berat, tolong tempat sanggaran kami Tuhan. Tak seorang pun, oh, tidak ada manusia yang mengerti setiap beban kami. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Engkau berfirman bagi kami. Dia berfirman, mari datanglah. Engkau yang mempedulikan setiap kami. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Mu Tuhan,
hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Amin. Dia ubah hidupku. Mari tutup matamu dan katakan, Uralah bakuria raya lepas singa raya bakuria raya lepas. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan senap hati katakan pada Tuhan, sujud di altarnya. Bawa, mari angkat tanganmu sebagai tanda penyerahan hidup kita bagi Dia. Dalam bakuria raya bakuria raya ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ora bakoria raya lebasinda raya lebakurir kata kaya lebasinda raya lebasin. Mari angkat penyembahan kita. Tuhan tidak mencari emas dan perak dari kita, tapi Tuhan mencari hati yang mau menyembah Dia. Ora bakoria raya lebasinda raya lebasinda raya lebas. Saudara yang berkarunia lidah, mari angkat bahasa yang Tuhan berikan bagimu dan sembah Dia. Yang belum bisa berbahasa roh, mari angkat bahasa yang engkau ketahui. Bermazmur, agung-agungkan Dia. Dia yang mulia menjadi terhina, Dia yang mulia menjadi hina dan terkutuk bagi kita. Hira lebakoria raya lebakoria raya lebasinda raya lebase. Hira lebakoria raya lebakoria raya lebase. Engkau mulia, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Haleluya. Ora labakuria raya lebakuria raya lebasu. Hira lebasinda raya lebakuria rakaya lebas. Sira lebakuria raya lebakuria raya lebas. Sira bala Sira bakoria rakaya bakoria raya lebasinda raya. Angkat penyembahanmu hari ini di saat kita memperingati hari pengorbanan pribadi yang kudus yang berkorban bagi kita. Kita tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan Yesus. Mari beri hatimu menyembah Dia. Mari beri hidupmu. Hira bakoria raya. Sira bakoria rakaya bakoria raya. Sira bakoria rakaya bakoria raya bakoria raya lebase. Hira bakoria raya bakoria raya lebase. Ora bakoria raya bakoria raya bakoria raya lebasina raya lebase. Hira bakoria rakaya yang dalam ruangan ini, yang di depan, yang di ruangan atas. Bahkan ada begitu banyak umat Tuhan yang mengikuti dari beberapa kota, dari luar negeri. Sembah Tuhanmu di tempat engkau berada saat ini. Sira bakoria raya lebase. Elu-elukan Dia dengan pujian penyembahanmu. Agung-agungkan Dia dengan pujian penyembahanmu. Sira bakoria raya bakoria rakaya bakoria raya lebase. Sira Sikara lebakoria raya lebakoria raya lebase.
sindira ya laba koria raya laba se. Oh ralaba koria rakaya raya laba koria rakaya laba se. Ira laba koria raya laba koria raya laba se. Sira laba koria raya laba koria raya laba. Sira laba koria raya laba koria raya laba se. Ira laba sindira raya. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik bagi kami. Engkau dahsyat, Engkau peduli, Engkau mengasihi kami. Siralaba koria raya labase, siralaba koria raya labase. Haleluya. Oralaba koria raya labasinda raya labase. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sambil tutup matamu dan katakan, besar. Kita ada sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita orang yang terbuang, kita orang yang tidak layak, harusnya dihukum. Tapi Tuhan melayakkan kita untuk menyelamatkan kita. Besar anugerah. Dengan segenap hati dan katakan, besar. Angkat kedua belah tangan kita bagi Dia. Ya Yesus, Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh dilayakkan saat ini hanya karena anugerah-Mu. Kami harusnya orang yang dibuang, orang yang dibunuh, orang yang dibinasakan. Engkau menggantikan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini, di saat kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di seluruh dunia ini, memperingati hari paling bersejarah, hari paling tragis, di mana Tuhan yang menjadi manusia dan memberi dirinya hancur di atas kayu salib. Hari ini kami peringati ya Bapa. Kami merenungkan isi hati-Mu. Hantar kami lewat perenungan hari ini. Kami tidak fokus dengan ritual, perayaan, tapi kami fokus dengan bagaimana menghayati pengorbanan-Mu, mendapatkan pesan-pesan penting melalui perenungan firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami, beri kami kemampuan untuk bisa memahami pengajaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap terima firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat para pelayan yang sudah boleh menghantar kita untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Kita memperingati peristiwa 2000 lebih tahun yang lalu. Hari yang sangat bersejarah. Karena hari di mana Tuhan yang menjadi manusia rela untuk dihancurkan, rela untuk menjalani proses penghukuman paling tertinggi, eksekusi, penghukuman paling tertinggi pada zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi adalah harus disalibkan. Seandainya ada penghukuman yang lebih lagi dari penyaliban, pasti Yesus alami. Tapi karena pada zaman itu tidak ada lagi penghukuman yang paling tertinggi. Cara seseorang dihukum yang paling puncak tidak ada lagi selain daripada disalibkan. Maka Yesus harus menjalani semuanya itu. Kenapa demikian? Karena dasarnya adalah karena kasih. Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan bawa kita saudara untuk kita lihat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Injil Lukas
Kita akan lihat bersama temanya, penyalipan dan kematian Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas, mari kita lihat bersama. Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33. Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-49. Mari kita akan lihat bersama ayat-ayat ini. Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-49. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dan banyak orang berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, serta mengunjukkan anggur asam kepadanya, dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini Bapak Saudara, ini adalah peristiwa nyata, ini bukan cerita dongeng. Ini adalah kisah nyata di mana 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan yang jadi manusia. Ada orang yang di luar sana, ada orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka berkata, "Masa Tuhan disalibkan? Katanya Tuhannya orang Kristen, Tuhan Maha Kuasa, kenapa harus disalibkan?" Mereka hanya memahami dari sisi logika. Dalam proses Tuhan menjadi manusia, logika tidak bisa menerima. Kenapa? Secara manusia mustahil. Saya tidak bisa berubah jadi binatang, binatang tidak bisa berubah jadi saya. Itu logika, tidak bisa diterima. Tapi dari pihaknya Allah, Allah berencana untuk menyelamatkan manusia. Ada yang berkata bahwa masa Tuhan cipta manusia, lalu Tuhan menghukum manusia. Begitu Tuhan mencipta manusia, lalu Tuhan mau menghukum manusia, lalu kemudian Tuhan yang ganti terhukum. Mereka tidak mengetahui, mereka tidak melihat kenapa Tuhan harus mengorbankan dirinya jadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sebelum manusia dicipta, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah bikin aturan. Aturannya begini, begini, begini. Lalu aturan itu diberitahukan oleh Tuhan kepada manusia. Dan aturan itu pun berlaku bagi kita. Bukan cuma hanya pada zaman Adam dan Hawa, tapi berlaku bagi kita. Lalu aturan itu kita langgar, maka kemudian kita masuk kategori orang yang terhukum. Orang yang harus dihukum. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita,
Di saat manusia mengetahui bahwa dia sudah berdosa, dia sudah bersalah dan harus dihukum. Alkitab menjelaskan saat hukum Taurat diberikan kepada Musa, maka manusia mulai tahu bahwa bahaya kalau kita lakukan ini, kita harus membereskan diri. Pada zaman itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang mencuri tangannya dipotong. Dan macam-macam. Perempuan-perempuan berzina dilempari batu, dirajam batu sampai mati. Itu hukum Taurat. Manusia berusaha untuk membebaskan diri dari penghukuman itu, tapi tidak bisa. Manusia berusaha untuk meluputkan diri dari penghukuman, tapi tidak bisa. Karena dia berusaha untuk meluputkan diri dari dosa ini, ternyata dosa lain dilakukan. Karena di dalam diri manusia sudah ada gen dosa. Di dalam darah kita sudah ada tercemar namanya dosa. Sehingga kita lahir dalam dosa, maka kemudian kita hidup dalam dosa. Dan harusnya dosa menghantar kita ke neraka. Tapi kemudian satu pribadi, karena Tuhan melihat bahwa manusia sudah berusaha untuk menyelamatkan diri, terluput dari penghukuman, tidak bisa. Dia berinisiatif karena dia mengasihi. Dia berinisiatif karena dia mengasihi, maka kemudian dia datang ke dunia, mengambil wujud seperti manusia. Di saat Yesus datang ke dunia, ada yang menerima, ada yang merespon, tapi ada yang menolak. Para gembala merespon, para majus merespon, tapi Herodes menolak. Dan orang-orang banyak, imam-imam kepala menolak. Ahli-ahli Taurat menolak. Orang-orang banyak menolak. Dan pada akhirnya ketahuilah, Yesus disalibkan di atas kayu salib. Tapi dalam pembacaan kita, setelah Yesus disalibkan dan kemudian terjadi fenomena ini, menyesalah mereka. Seringkali penyesalan tidak pernah terjadi di depan, selalu di belakang. Oleh sebab itu hari ini saya bawa kita, saudara, untuk kita akan belajar, kita akan cari tahu pesan apa di balik penyalipan dan kematian Yesus bagi kita di hari ini. Peristiwanya sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Sementara hari ini kita merenung, kita mendapatkan pesan apa? Supaya pesan-pesan itu mengingatkan kita untuk kita tidak salah melangkah. Sehingga biarlah keselamatan yang kita sudah terima itu benar-benar kita alami saat Yesus datang kali yang kedua. Ingat, keselamatan itu kita terima saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma pasal ke-10 ayat 9-10, dengan mulut kamu mengaku, dengan hati kamu percaya, kamu selamat. Tetapi tidak cukup sampai di situ, Bapak Saudara. Di saat kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita, oke, kita sudah selamat. Tetapi keselamatan itu harus dikerjakan. Dan kita akan menerima benar bukti keselamatan itu saat kita masuk dalam kerajaan sorga. Waktu Yesus berkata, masuk dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Waktu Yesus akan memisahkan antara domba dengan kambing. Kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Saat penghakiman Kristus lalu kemudian yang berdosa dibuang ke neraka, yang hidup dalam kelayakan dimasukkan dalam sorga. Di saat kita ditempatkan di dalam kerajaan sorga, berarti keselamatan itu sudah final. Makanya hari ini jangan cukup berpuas dengan keselamatan yang kita sudah terima. Dalam beberapa hari ini, Bapak Saudara, hampir setiap gereja yang kita lewati ada tenda. Hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya tidak ada tenda. Tapi hampir beberapa hari ini tenda dipasang. Di setiap gereja, di samping gereja, di emper gereja. Lalu kemudian saya berpikir, ada apa kok setiap kali mau Paskah pasti ada tenda. Lalu muncullah jawaban. Ada yang menjawab, Pak, bermunculan kapal selam. Bermunculan kapal selam, apa itu? Mereka yang tidak pernah injak gereja, tiba-tiba nongol. Pergi ke gereja untuk mau hapus dosa. Untuk pemberesan karena apa? Jumat Agung. Nanti kalau sudah begitu selesai Jumat Agung, kembali lagi menghilang, gereja kosong. Rata-rata yang pergi ke gereja adalah ibu-ibu, wanita. Bapak-bapaknya tidak peduli. Nanti bulan Desember lagi baru muncul lagi. Kapal-kapal selam bermunculan. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin.
Mari kasih tahu sebelah kanan kirimu, di sini tidak ada. Tidak ada yang model begitu. Karena Tuhan mau kita setia sampai mati. Amin. Mari hari ini kita kembali dalam perenungan kita. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, dalam penyalipan dan kematian Yesus terjadi pertukaran atau pergantian. Di dalam penyalipan dan kematian yang Yesus alami itu, terjadi pertukaran, terjadi pergantian. Kenapa saya katakan seperti begitu? Kita yang harusnya disalibkan. Seandainya hukum penyalipan itu masih berlaku sampai hari ini, maka kita rame-rame disalibkan. Memang penghukuman penyalipan itu berakhir 300 lebih, 380 kalau tidak salah. Itu berakhir. Tahun 380 salah satu kaisar memutuskan untuk menghapus hukum penyalipan itu. Cuman pemasungan saja, cuman dirantai saja, tapi penyalipan sudah tidak berlaku lagi. Seandainya hukum penyalipan itu masih berlaku, maka saya yakin kita-kita ini juga pasti akan dihukum dengan cara seperti begitu. Tapi karena Yesus harus mengganti posisi kita, dia menjalani salib. Terjadi pertukaran. Kembali. Bayangkan saudara, luka di sekujur tubuh Yesus. Terjadi pertukaran. Pertukaran dalam apa? Coba kita lihat. Luka yang ada di tubuh Yesus, di sekujur tubuh Yesus, menggantikan sakit penyakit kita. Semua luka yang ada di tubuh Yesus dari kepala sampai telapak kaki, itu untuk menggantikan kita. Terjadi pertukaran. Dia yang sehat memberi tubuhnya yang sehat kepada kita. Dan dia mengambil penyakit kita, memikulkan pada dirinya. Dia yang sehat tidak menderita, mengambil penderitaan kita lalu mengenakan, memikulkan, menukarkan pada dirinya. Kita jadi baik. Terjadi pertukaran. Coba kita lihat bersama dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara saya harusnya hidup dalam penderitaan sakit penyakit dan ini. Bukan cuma hanya sakit penyakit tapi penderitaan ini, penderitaan itu. Yesus mengambil semuanya itu, memikulkan pada dirinya di atas kayu salib. Sehingga kita yang tadinya menderita diberi kelegaan. Tadinya kita susah diberi kebahagiaan. Kita yang tadinya sakit parah hampir mati, Tuhan bisa tolong kita, bisa meluputkan kita. Bahkan ada sekian banyak umat yang datang dalam ruangan ini yang mengikuti ibadah ini. Mereka mengalami pemulihan. Itu karena anugerah Tuhan. Berarti proses pertukaran itu sudah terjadi. Yang berikut Bapak Saudara. Kepala yang tertusuk mahkota duri. Kepala yang tertusuk mahkota duri untuk menggantikan setiap stres berat kita. Saya yakin pasti pernah kita ada di antara kita yang stres. Saking stresnya sampai bilang lebih baik saya mati saja. Saking stresnya dengan persoalan, padahal Alkitab berkata persoalan yang kita alami adalah percobaan-cobaan ini adalah cobaan-cobaan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuan kita. Tapi cobaan-cobaan itu sampai-sampai membuat kita rasanya lebih baik saya mati saja. Lebih baik saya bunuh diri saja. Lebih baik saya lari saja. Lebih baik saya mau pergi jauh kemana. Tidak ada lihat orang. Karena saking beratnya beban. Sampai-sampai tidur pun tidak bisa nyenyak tidur. Stres. Pikirkan ini, pikirkan ini, pikirkan itu. Yesus mengenakan mahkota duri. Di saat duri-duri itu dipaksa masuk di kepalanya Yesus. Itu untuk Yesus mengambil setiap stres yang ada di otak kita. Sudah stres karena apa hari ini? Saya ingin katakan, Yesus sudah tahu itu semua. Yesus mengambil dan mengenakan pada dirinya. Iblis berusaha untuk membuat kita kehilangan sukacita. Dengan membuat pikiran kita jadi kacau, pikirkan ini, pikirkan itu, mati.
Tapi saya ingin katakan kepada kita, 2000 lebih tahun yang lalu Yesus sudah mengambil semua beban di otak kita dan kenakan pada kepalanya. Dan apa? Selain stres, beban berat, tapi juga untuk menghapus setiap pikiran-pikiran negatif, Victor, pikiran kotor, pikiran negatif yang ada di otak kita. Yang berikut Bapak Saudara, terjadi pertukaran apa? Mari kita lanjut lagi. Lambung yang tertikam untuk menggantikan setiap luka batin yang kita alami dan memberi kita kelegaan. Hari ini mungkin saudara mengalami luka-luka batin. Engkau tertikam oleh kata-kata orang. Engkau tersakiti, tersayat perasaanmu oleh sikap-sikap orang yang tidak baik. Di saat Yesus ditikam lambungnya, menggambarkan bahwa Yesus mengambil luka-luka batin kita dan mengenakan pada dirinya. Yesus mengambil perasaan-perasaan kecewamu dan dia mengenakan pada dirinya. Dan dia memberi kelegaan bagi kita. Karena dia berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Hari ini mungkin engkau sedang terluka. Saya ingin katakan, Yesus pun mengambil itu dan mengenakan pada dirinya. Saya bawa kita hari ini untuk jangan kita larut dalam duka. Kita boleh sedih, kita boleh dihianati, kita boleh disakiti, kita boleh dikecewakan. Tapi ingatlah, mata Tuhan tidak pernah buta. Amin. Mungkin orang lain tidak tahu perasaan kita. Mungkin orang lain tidak memahami suasana hati kita. Di depan orang kita tersenyum manis, tapi hati kita lagi luka. Tapi saya ingin katakan pada kita, baik orang muda, orang tua, semua kita yang ada dalam pelayanan ini, yang hadir hari ini, yang mengikuti ibadah ini. Engkau boleh terluka, tapi jangan larut dalam keterlukaan itu. Engkau boleh tersakiti, tapi jangan larut dalam keadaan tersakiti. Berilah hidupmu kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan yang akan membalaskan setiap perbuatan yang tidak baik yang dilakukan orang. Tutur-tutur kata negatif yang orang lontarkan kepada kita yang membuat kita terluka, ketahuilah Tuhan yang akan balaskan. Coba kita lihat bersama Yohanes pasal 19 ayat yang ke-34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ini bukti, ini cara untuk mau mengetes benar-benar Yesus sudah mati atau belum. Karena pada masa itu Bapak Saudara, kalau orang disalibkan untuk mau tahu bilang sudah mati atau kalau belum mati maka kemudian diambil martil, palu-palu besar, dipukulkan pada tulang kering, kan tergantung. Dipukulkan pada tulang kering, jadi tulang keringnya, tulang betisnya ini, tulang keringnya itu patah. Kalau belum mati-mati di atas kayu salib. Maka kemudian dipatahkan. Tapi syukur firman Tuhan dalam Mazmur berkata tidak akan ada satupun tulang-tulangnya yang patah. Itu nubuatan yang disampaikan oleh Daud. Di saat Daud memainkan kecapi sambil menyanyi, dia menyanyikan nyanyian nubuatan. Bukan cuma nyanyian Mazmur, tapi nubuatan di dalam Mazmur itu. Dan salah satu nubuatan itu adalah tidak akan ada satupun tulang-tulang yang patah. Benar, di dalam penghukuman penyalipan dalam Kekaisaran Romawi, seorang yang kalau disalibkan sebelum diturunkan dari atas kayu salib dipatahkan kakinya. Supaya apa? Supaya tidak lari. Karena bagi hukum Romawi, penyalipan adalah untuk mereka-mereka yang melakukan kejahatan kelas-kelas berat. Kalau curi ayam tidak perlu dihukum seperti itu. Kalau mak gosip tidak perlu disalibkan. Tapi penghukuman yang paling berat memberontak kepada negara. Dan macam-macam lah yang menurut hukum pada masa itu. Dan harusnya mereka-mereka ini disalibkan dan kemudian mereka ini dipatahkan kakinya. Syukur Yesus tidak dipatahkan. Sebelum terjadi itu, sebelum mereka mematahkan kaki Yesus, Yesus menghembuskan nafas. Sehingga akhirnya dites, mau ditahu betul tidak dia mati. Salah satu prajurit ambil tombak, dia tikam. Makna rohaninya, saya percaya Yesus mengambil setiap kepahitan kita, setiap keterlukaan kita. Jangan sakit hati. Hari ini pula dari sini, belajar untuk jangan sakit hati. Orang boleh membuat kita terluka, senyum saja. Senyum saja. Terserah mereka mau bilangin kita orang gila, enggak apa-apa. Tapi ketahuilah orang gila tidak pernah sakit.
Karena apa? Suka senyum. Jangan kita terlalu serius. Lalu kemudian akhirnya yang terjadi, muncul semua penyakit. Karena apa? Serius pikirkan ini, pikirkan ini, pikirkan itu. Tiba-tiba muncul penyakit-penyakit parah. Jantung stop dan macam-macam. Saya bawa kita hari ini, jaga suasana hati kita. Yang berikut Bapak Saudara, mari kita lihat bersama. Tangan yang ditikam paku untuk menggantikan setiap kegagalan yang kita alami. Ada berapa banyak orang yang datang dalam pelayanan ini, mereka berkata, Pak, saya gagal, buka usaha ini gagal, berusaha ini gagal, bikin ini gagal. Tangan ini sepertinya tangan yang tidak menghasilkan. Sepertinya tangan ini tidak membawa keberuntungan. Hari ini mungkin engkau sedang gagal dalam melakukan ini, berbuat itu. Merencanakan ini lalu kemudian tidak kesampaian apa yang engkau rencanakan. Saya katakan di atas kayu salib, tangan itu menggantikan kegagalan-kegagalan hidupmu. Jangan engkau putus asa dengan kegagalanmu hari ini. Saya ingin katakan kepada kita, berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan tuntun membawa engkau. Mungkin hari ini engkau sedang susah, tapi Tuhan akan menuntun engkau suatu saat melihat kebahagiaan itu. Suatu saat akan mencapai berkat yang dimaksudkan oleh yang disediakan oleh Tuhan. Dia menjadi tersalibkan tangannya di paku. Salah satunya adalah untuk mengangkat kegagalan-kegagalan hidupmu. Engkau mungkin susah, engkau mungkin melakukan ini, melakukan itu, gagal. Jangan tinggal menangisi kegagalan hidupmu. Bangkitkanlah semangatmu. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan berkat. Pelayanan ini kita mulai dari nol, Bapak Saudara. Tapi di saat kita mulai dari nol, hari ini saya ditemani sama COVID. Anjing kami namanya COVID. Tadi bosnya dari Pare-Pare hari ini hadir. Mereka, si COVID ini saya lihat dari belakang, dia cium-cium. Dia datang dekat dengan bosnya dari Pare-Pare, lalu kemudian dia rupanya tertidur dalam hadirat Tuhan. Saya ingat kita memulai pelayanan ini dari mana? Dari nol, 2 orang sama 1 ekor anjing. Di saat sepertinya gagal, tidak ada harapan. Tetap kita setia. Karena kita percaya bahwa suatu saat Tuhan menjanjikan janji keberhasilan. Suatu saat kita akan lihat janji keberhasilan itu tercapai. Betul, hari ini di belakang sana saya meneteskan air mata, Bapak Saudara. Di saat saya melihat begitu banyak umat yang datang. Sementara kemarin Ibu Gembala bersama anak-anak mereka atur kursi, semua kursi sudah dikasih keluar. Habis, tidak ada kursi yang ada di gudang. Semuanya sudah ini terisi hari ini. Sampai saya meneteskan air mata, di mana mau ditaruh. Sementara kursi dikasih dempel sedemikian, kasihan. Yang orang kurus duduk di antara orang gemuk. Kasihan. Orang yang kurus, orang kerempeng duduk di antara orang gemuk. Penyot. Kasihan. Sementara orang gemuk risih, ya. Karena baku dempetan. Kita berdoa, semoga nanti kenaikan nanti ruangan di samping sudah bisa dipakai. Amin. Ketahuilah, ini sudah tahap-tahap pengeluaran paling terbesar. Ini sudah tahap-tahap pengeluaran paling terbesar. Mulai naik ke pengeluaran paling terbesar. Besi tidak tahu mungkin 100 lebih atau 200 batang. Mungkin. Kemudian semen mungkin 300 sak. Saya tidak tahu sirtu ciping, tidak tahu berapa banyak rate. Ini sudah pengeluaran-pengeluaran puncak untuk nanti di samping. Tapi kita beriman. Nanti bulan Mei kita kenaikan, kita ibadah kenaikan, kita gabung lagi, kita sama-sama bisa menikmati ruangan di samping. Walaupun belum dibongkar totalnya. Tapi setidaknya kita pasang layar lalu kemudian kursi ini doakan supaya kita bisa tambah lagi kursi. Beberapa waktu lalu Tuhan gerakkan di hatinya Ibu Gembala. Sebentar-sebentar kami setiap kali lewat di depan toko. Salah satu toko di Rantepao. Setiap kali lewat di depannya, selalu pasti Ibu Gembala
Ingatkan, kita beli kursi, tambah-tambah 10. Dari 10 jadi banyak, dan kita akan tambah lagi, saudara. Bersabar dan bersabar hari ini. Saya melihat dari CCTV tadi di ruangan atas juga full. Di ruangan atas. Di depan ini juga begitu banyak. Wow. Berarti Tuhan sedang memakai pelayanan ini untuk membawa pemulihan bagi jiwa-jiwa. Saya sangat yakin dan percaya Tuhanlah yang membawa kita datang ke tempat ini. Amin. Tuhan jugalah yang akan memberkati hidup kita. Kalau hari ini engkau gagal, jangan tinggal tangisi kegagalan. Karena suatu saat pasti engkau akan berhasil. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sanggup untuk membawa kita di jalan kemenangan demi kemenangan. Di jalan keberhasilan demi keberhasilan. Jangan larut dalam kekecewaan. Jangan larut dalam ketekanan hidup. Karena suatu saat Tuhan akan mengangkat keadaan kita. Akan membawa kita keluar dari krisis hidup. Yang berikut, Bapak Saudara, mari kita lihat bersama. Kaki yang tertikam paku untuk menggantikan kita yang dari setiap langkah kita yang penuh ketidakpastian dan penuh dosa. Hari ini mungkin kita terlunta-lunta, bingung mau lakukan apa, mau kemana, bingung. Mau lakukan ini bingung dalam keadaan ketidakpastian. Ada berapa yang berkata mau nak ke Papua, bingung, takut di sana ada OPM. Mau ke Kalimantan, waduh bingung, takut. Mau kemana lagi, bingung, penuh ketidakpastian. Tawaran demi tawaran begitu ini ujung-ujungnya gagal. Saya katakan kepada kita, Bapak Saudara, hari ini mungkin engkau melangkah dalam ketidakpastian, tapi suatu saat engkau akan menerima keberhasilan itu. Rumah tanggamu suatu saat akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Jangan terus kita hidup dalam keterpurukan. Jangan terus kita larut dalam kesedihan karena ini ketidakpastian. Suatu saat pasti Tuhan buat kita berhasil. Yang berikut, Bapak Saudara. Yang berikut mari kita lihat bersama. Tergantung di atas kayu salib menjadi terkutuk untuk menggantikan segala kutuk yang harus kita pikul. Menjadi terkutuk di atas kayu salib. Untuk apa? Menggantikan saudara dan saya yang terkutuk. Kita yang berdosa dan harusnya dikutuk, terima penghukuman, dibunuh, harusnya dibuang ke neraka. Tapi kemudian Yesus mengambil itu, menggantikan posisi kita, tergantung di atas kayu salib. Galatia berkata kepada kita dalam Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus menjadi terkutuk, padahal saudara dan saya, kitalah yang harus terkutuk. Di saat saya potong jarinya kakak saya putus, harusnya saya dikutuk Tuhan. Masa kakak mau dibunuh? Di saat saya pegang jimat, di saat saya pergi ke dukun, harusnya saya dihukum Tuhan, dikutuk Tuhan. Saudara yang ada hari ini mengikuti ibadah ini juga sama. Yang tadinya langganan dukun, harusnya juga dihukum Tuhan. Tapi Tuhan tidak menghukum saudara. Kenapa? Karena 2000 lebih tahun yang lalu, Yesus menjadi terkutuk di atas kayu salib. Itulah yang disebut terjadi pertukaran. Itulah yang disebut terjadi pergantian. Harusnya kita semua yang digantung, masing-masing kita digantung di salib tak? Oh, mama anu di atas kayu salib, papa anu di atas kayu salib. Tapi tidak jadi disalibkan. Yesus menjadi tersalib untuk menggantikan posisi kita. Jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Serius. Kalau mau mencintai Tuhan jangan saat sakit. Jangan hanya mencintai Tuhan saat susah. Jangan mencintai Tuhan hanya saat mau melamar kerja. Rajin-rajin datang ibadah. Begitu sudah dapat kerja, alasan, sibuk liuna, mak jama. Tak tempoku. Lalu kemudian apa? Tidak ada waktu untuk Tuhan. Padahal dulu waktu baru mau melamar kerja, baru mau bawa surat-surat ke perusahaan. Rajin doa malam, rajin doa puasa, rajin ibadah. Giliran begitu sudah dapat pekerjaan. Alasan. Kan masih ada hari Minggu berikutnya. Masih ada hari Minggu berikutnya. Saya katakan pada kita, pacu diri kita. Karena apa? Kita mengasihi Yesus. Hanya maaf terlalu kasar kalau saya katakan, hanya orang-orang yang kurang ajar, yang tidak menghargai Tuhan, yang main-main dengan Tuhan. Kenapa? Siapa kita ini? Saudara saya, siapa kita ini? Saya menyadari siapa saya ini.
Sudah karibo, malotong. Hidup lagi. Syukur-syukur saya masih, syukur-syukur. Ibu gembala rawat saya, sudah gemuk-gemuk. Waktu berawal menikah, masuk. Masuk pipi. Foto pernikahan kami, aduh. Saya ngeri lihat diri saya. Syukur-syukur, gemuk-gemuk. Tapi saya menyadari siapa saya ini. Tuhan layakkan kita. Mari renungkan hari ini siapa dirimu. Coba kita bawa pada diri kita. Kita renung, kita dalam ibadah ini sambil di kursi kita katakan, Tuhan, siapa saya ini? Kau bisa layakkan saya. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Yang berikut Bapak Saudara. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Alkitab berkata bahwa dia memikul semua dosa pelanggaran kita. Dia jadi terkutuk, tergantung di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati karena dosa. Kita yang mati karena dosa dan upah dosa ialah neraka. Kita mati karena dosa dan upah dosa ialah neraka. Harusnya kita masuk sana. Tapi Tuhan melayakkan kita hari ini punya keyakinan kita pasti masuk sorga. Amin. Siapa di sini yang mau tinggal di Toraja, angkat tangan. Kita tinggal di sini sementara. Tujuan akhir kita adalah sorga. Amin. Makanya jangan sampai yang apa-apa yang ada sementara di Toraja membuat kita lupa dengan tujuan kita ke sorga. Jangan sampai kita sibuk dengan tedong kita. Tiba-tiba trompet sangkakala Allah bunyi, kita tidak layak. Jangan sampai sorga kita tidak masuki. Karena kita sibuk dengan urus tedong di Toraja. Jangan sampai kita sibuk urus sawah di Toraja. Akhirnya begitu trompet sangkakala Allah dibunyikan, kita tidak tahu. Lalu kita tidak layak, tidak masuk sorga. Kasihan. Mari hari ini kita sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Yang berikut. Yang kedua, pesan yang kedua kita dapatkan. Selain yang pertama, di atas kayu salib, Yesus disalibkan dan mati, terjadi pertukaran atau pergantian. Yang kedua adalah terjadi proses penyelamatan dan penebusan yang sudah terjadi secara sempurna. Kita tidak lagi berusaha untuk bagaimana sempurna, tidak berusaha untuk bagaimana selamat. Kita tidak berusaha lagi untuk bagaimana menyelamatkan diri kita. Karena kita percaya 2000 lebih tahun yang lalu Yesus sudah menyelamatkan kita. Amin. Agama-agama lain masih berjuang untuk bagaimana menyelamatkan diri mereka. Dengan berbuat kebaikan. Saya katakan kalau berbuat kebaikan itu universal, itu umum. Semua orang beragama tidak beragama. Berbuat baik kita lihat Toka Pere, nenek moyang tak, nenek Todolota. Mereka tidak beragama, mereka animisme. Tapi mereka lebih baik, perbuatan baik mereka lebih baik daripada kita. Jarang kita mendengar pada zaman dulu orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Tidak pernah, jarang kita dengar. Tapi hari ini kita mendengar kakak bunuh adik, adik bunuh kakak, papa bunuh mama, mama bunuh papa. Kalau soal perbuatan baik menjadi ukuran masuk surga, orang-orang yang animisme juga masuk surga. Tapi saya katakan, perbuatan baik tidak bisa membawa kita masuk surga. Kita kembali. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terhukum. Dan kita harusnya binasa, tapi kemudian Yesus menjadi terhukum bagi kita. Prosesnya sudah selesai. Saat Yesus berkata di atas kayu salib, di saat Yesus berkata di atas kayu salib sudah selesai. Maka kemudian sudah selesai, final. Kita yang harus menanggung hukuman tidak jadi dihukum karena Yesus sudah berkata. Yesus berkata sudah selesai. Ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Salah satunya adalah sudah selesai. Yesus sudah membeli kita dengan harga yang lunas terbayar, nyawa dan darahnya sendiri. Yang sebentar kita akan nikmati, kita rayakan, kita akan peringati melalui kita akan makan dan minum roti dan anggur nanti. Yesus sudah membeli kita dengan lunas terbayar. Gunakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita ini yang sudah dibeli dengan lunas terbayar. Kita tidak perlu lagi berusaha untuk apa? Untuk mau
menyelamatkan diri. Tidak perlu lagi kita berusaha bagaimana caranya. Yang penting kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Coba kita lihat bersama. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari hari ini saya bawa kita saudara untuk kita renungkan. Jangan lagi ada yang ragu dan belum yakin akan kepastian keselamatannya. Jangan lagi ada di antara kita yang ragu dan tidak yakin akan kepastian keselamatannya. Saudara saya, semua kita adalah orang berdosa. Tapi jangan sampai dosa membuat kita kemudian kita kehilangan semangat, kita kehilangan keyakinan. Kita sudah diselamatkan 2000 lebih tahun yang lalu. Yang harus kita lakukan adalah kalau ada dosa, segera bertobat, segera akui, segera bertobat, segera akui, segera bertobat, dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada yang berkata, Pak, berat. Memang saya menyadari banyak sekali dosaku berat. Tidak layak, nak. Iya, betul. Dosa membuat kita merasa tidak layak, merasa hina. Tapi mari hari ini yakini 2000 lebih tahun yang lalu Yesus sudah lakukan bagi kita. Jangan kita larut dalam duka. Jangan larut dalam ketakutan-ketakutan. Jangan-jangan saya belum selamat. Kerjakanlah keselamatan kita. Mari hari ini kita kerjakan keselamatan kita. Lebih dan lebih dan lebih lagi. Kerjakanlah keselamatan kita itu dalam takut dan gentar. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Rajin ibadah, doa, jaga hati dan semua kehidupan ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kasih tahu sebelah kanan kirimu, sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya biasa bayangkan Bapak Saudara, kalau tiba-tiba stop jantung lalu kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ngeri. Beberapa waktu lalu ada ibu yang meninggal di depan BPS. Ada ibu yang meninggal di depan BPS. Ibu ini setiap kali kalau kami ke sana, karena beberapa waktu lalu dia punya pergumulan, dia berjemaat di gereja GBI Tiberias, gerejanya Pak Johan, pendeta Johan mau ngisi di sana, di dekat gereja, di depan gereja Katolik. Ibu ini berjemaat di situ, tapi kalau ada pergumulan, dia bukan pergi ke situ, dia lebih baik datang di sini. Dia memilih datang ke sini minta doa, minta arahan, konseling. Lalu saya mendengar beberapa waktu lalu, karena kami kaget, ada bendera putih, ada tenda di depan BPS. Oh, rupanya ibu ini. Kami setiap kali kalau pergi ke sana, beli kue depatori untuk kirim ke Palu. Kami beli 1 kilo atau 2 kilo, dia kasih mungkin 2 atau 3 kilo. Dia kasih mungkin 1 plastik besar khusus untuk kami di sini. Bahkan dengan harga yang lebih murah. Sampai-sampai biasa saya dengan ibu gembala, kami kucing-kucingan dengan ibu itu. Kadang-kadang kita suruh Isar kau saja yang masuk. Kami parkir mobil jauh-jauh, maksudnya apa? Menghindari gratis-gratisnya. Oh, ada orang yang paling suka yang gratis, datang lagi. Pokoknya kalau besok ini gratis, datang lagi, tambah, datang lagi. Tapi kami berusaha menghindari itu. Kita berusaha menghindari. Karena tidak enak, ini mata pencahariannya. Jangan karena pendeta gratiskan terus lama-lama. Akhirnya kita memikirkan asap, harus berasap dapurnya. Tiba-tiba mati. Ternyata punya selidik, dia jatuh di kamar mandi. Langsung jatuh di kamar mandi. Begitu saya dengar jatuh di kamar mandi, saya sampai berpikir, kamar mandi kita tidak mau pakai lagi tehel, kita mau pakai batu-batu karang. Mungkin lebih aman kalau pakai batu karang. Karena apa? Tidak licin. Rata-rata yang jatuh di kamar mandi pasti mati. Terbentur di sudut ini, sudut itu. Teman pendeta di Makale, istri gembala, ibu gembala, istrinya Pak Gembala di Makale, jatuh di kamar mandi, terbentur kepalanya, lalu kemudian dilarikan ke Makassar sampai di Endrekang mati kembali. Soal matinya itu rahasia, kita tidak tahu. Mati dengan ini, mati dengan ini, ada yang mati di atas tempat tidur, tidak masalah. Bukan soal cara matinya, tetapi yang saya maksudkan adalah sudah siap tidak kita kalau tiba-tiba kita terhembus nafas. Mari hari ini kerjakanlah keselamatan kita.
Sampai Yesus datang. Kapan? Ya kalau kita begitu kita dibangunkan. Pak bangun. Oh matahoromo. Oh itu dibangunkan. Oh nah sudah kaku. Saya katakan pada kita. Hari ini siapkan diri kita. Yang namanya kematian tidak ada seorang pun yang tahu. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kembali. Yang berikut Bapak Saudara. Yang berikut tolong klik di belakang. Penyalipan dan kematian Yesus membawa mujizat. Mujizat apa yang terjadi pada zaman Yesus disalibkan dan Yesus mati? Yang pertama, tiba-tiba terjadi gelap gulita. Tiba-tiba terjadi gelap gulita. Lukas pasal yang 23 ayat yang 44 sampai 45a. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 45, sebab matahari tidak bersinar. Tiba-tiba terjadi gelap gulita. Yang berikut Bapak Saudara kita lihat. Terjadi gempa bumi yang mengakibatkan bukit-bukit terbelah. Lihatlah Matius pasal 27 ayat yang 51. Lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kematian Yesus, penyalipan dan kematian Yesus. Terjadi mujizat, tiba-tiba gempa. Bukit-bukit terbelah. Yang berikut lagi kita lihat. Tirai bait suci terbelah. Koyak tirai itu. Pada masa itu ada pemisahan antara perempuan dengan laki-laki. Tidak bisa duduk bersama, tidak duduk antara perempuan dengan laki. Ada kamarnya laki, ada ruangnya laki, ada ruangnya perempuan. Suami istri terpisah. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, tiba-tiba tirai itu koyak, artinya semua sama di mata Tuhan. Tidak ada lagi pembeda-pembedaan. Makanya hari ini saya bawa kita Saudara, itu mujizat. Tidak ada hujan angin, tiba-tiba robek sendiri. Kalau saudara pulang di rumah kemudian, saudara pulang di rumah lagi duduk makan, tiba-tiba kain pintunya robek, pasti saudara ngeri. Pasti ngeri. Jangan-jangan ada hantu. Lalu telepon Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta datang urapi ini rumah. Kayaknya ada hantu. Hari ini saya bawa kita Bapak Saudara untuk memahami bahwa itu mujizat, tirai bait Allah terbelah. Yang berikut Bapak Saudara, kita kembali. Kubur-kubur terbuka dan terjadi kebangkitan orang-orang kudus yang sudah meninggal. Matius pasal 27 ayat yang 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Itu mujizat. Mujizat. Tiba-tiba semua orang-orang mati di belakang ini keluar semua. Itu mujizat. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, terbuka patahnya. Kemudian, tasunasan. Itu mujizat. Yang berikut Bapak Saudara, kita lihat. Kalau mujizat terjadi pada zaman kematian Yesus, hari ini juga sama masih ada mujizat. Bangkitkan imanmu. Mujizat pasti terjadi. Mari kita tahu sebelah kanan kirimu. Mujizat pasti terjadi. Tuhan pasti tolong engkau. Hari ini mungkin engkau sedang bergumul dengan masalah keuangan. Tuhan pasti tolong engkau. Amin. Doa saya biar terjadi mujizat dalam keuanganmu. Engkau yang mengalami masalah rumah tangga, doa saya biar terjadi pemulihan, mujizat atas rumah tanggamu. Engkau yang mengalami persoalan pekerjaan, biar engkau mengalami mujizat dalam pekerjaanmu. Engkau yang mengalami sakit penyakit, biar engkau mengalami mujizat dengan caranya Tuhan. Jangan putus asa. Mari kita samping kanan kirimu, jangan putus asa. Pasti Tuhan tolong. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, para pelayan dengan cepat boleh maju ke depan. Kita sembah, kita siapkan hati kita. Bapak Saudara tadi mungkin terburu-buru masuk dalam ruangan ini dan tidak mengambil perjamuan, bisa angkat tangan. Yang belum ambil perjamuan bisa tolong angkat tangan untuk kemudian dibagikan. Puji Tuhan semua sudah mengambil perjamuan kudus. Siapkan diri kita untuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. 2000 lebih tahun yang lalu Kristus telah menjadi tersalibkan di atas kayu salib, memberi tubuhnya hancur, memberi darahnya tertumpah bagi kita. Hari ini jangan putus asa dengan persoalan yang engkau alami. Engkau mungkin sedang susah, engkau mungkin sedang menderita. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi engkau. Mari tutup mata jasmani kita. Saudara yang sudah punya perjamuan kudus hari ini, yang sudah punya anggur, roti dan anggur, mari datang di hadapan Tuhan. Haleluya.
dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan darahmu Tuhan, dengan darahmu, kita yang tadinya adalah hamba dosa, Dia melayakkan kita, mengangkat kita menjadi anak kekasih-Nya. Mari hari ini hampiri Tuhan. Aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan segenap hati dan katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Mari tutup mata jasmanimu. Pandang Yesus hari ini, yang 2000 lebih tahun yang lalu telah berkorban mengganti posisi kita, yang telah menebus kita, melayakkan kita. Amin. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Ora labakuria raya raya labakuria raya labasinda raya labakuria raya labakuria. Ira labakuria rakayar labakuria rayar labakuria rayar labas. Ora labakuria rakayar rayar labasinda rayar rayar labasinda rayar labas. Sebelum kita makan minum tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur ini, mari sembah Dia. Ora labakuria rakayar rayar labas. Ora labakoria rakayar labakoria rayar labasinda rayar labase. Ora labakoria rakayar rayar labakoria rakayar rayar labasinda rayar labase. Jamaah kami hari ini. Ora labakoria rakayar rayar labakoria rayar labase. Kami yang adalah orang-orang terhukum, kami yang masuk kategori orang-orang terhukum, Engkau membebaskan kami dari hukuman, dan Engkau yang menjalani proses penghukuman itu, ya Yesus. Ampuni kami kalau kami tidak setia. Ampuni kami kalau kami sering melakukan hal-hal yang Engkau tidak kehendaki. Ampuni kami. Sira labakuria rayar labase. Hari ini di tangan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Biar kami dipersekutukan dalam tubuh dan darah-Mu, dan itu mengingat akan kematian-Mu, mengingat akan pengorbanan-Mu. Urapi roti dan anggur ini, ya Tuhan. Di saat kami makan dan minum, yang kami tahu kami makan adalah roti dan anggur biasa, tapi dengan iman kami meyakini itu adalah simbol tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kekuatan ilahi yang kami akan dapatkan. Di dalam perjamuan kudus hari ini ada pemulihan, ada semangat hidup, ada kekuatan baru yang kami terima hari ini. Berkati kami semua, Roh Kudus, Engkau ambil alih perjamuan kudus saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan-Mu dan dengarkan pesan Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa 2000 lebih tahun yang lalu Yesus sudah memberi tubuhnya hancur bagi kita? Mari kita makan bersama dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan yang melambangkan darah anak domba Allah, darah yang kudus, darah yang sempurna, yang sanggup membasuh segala dosa kita. Angkat tinggi dan dengarkan pesan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa darah Yesus sudah tertumpah bagi kita semua, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kita, yang sanggup menghancurkan segala kutuk, yang sanggup menghancurkan segala dosa, bahkan yang sanggup menghancurkan segala kuasa setan iblis. Mari kita minum bersama dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yang ada dalam ruangan ini, yang di bagian depannya, di ruangan atas, mari sembah Tuhan. Haleluya. Biar lawatan Tuhan datang bagimu, biar hadirat Tuhan turun atasmu, biar ada kuasa Tuhan yang mengalir atasmu. Yang di ruangan atas, terima lawatan Tuhan di tempatmu yang kau berdiri saat ini. Yang di luar sana, mari terima lawatan Tuhan. Yang ada dalam ruangan ini, orang-orang tua, orang-orang muda, keluarga-keluarga, masuk dalam hadirat Tuhan. Yang ada di luar negeri, terima lawatan Tuhan hari ini. Yang ada di beberapa kota yang mengikuti ibadah ini, terima jemaat Tuhan hari ini. Yes, aliran hadirat Tuhan turun. Yes. Oh, gelombang hadirat Allah datang. Gelombang hadirat Tuhan turun. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Ada pemulihan hati hari ini. Ada pemulihan diri hari ini. Engkau yang merasa minder, engkau yang merasa takut, engkau yang sedang putus asa, engkau yang sedang kehilangan tujuan hidup, engkau yang merasa gagal, Tuhan jamah engkau hari ini. Tuhan jamah engkau hari ini. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Engkau yang mungkin stres, engkau yang memiliki beban yang berat, Tuhan jamah engkau hari ini. Yes, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Oh, lihat tangan-tangan yang sedang diangkat. Mari angkat tanganmu, tutup mata jasmani, dan terima jamahannya. Yes, amin, amin. Gelombang hadirat Tuhan begitu kuat, dari depan sampai ke belakang, bahkan sampai di luar, sampai di ruangan di atas, sampai di luar negeri, sampai di beberapa kota. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Oh, Ralaban Korea Raya Rabase. Oh, Tuhan jamah hari ini. Tuhan lawan. Ralaban Korea Raya Rabase. Ralaban Korea Raya Rabase. Bebaskan rohmu. Bebaskan rohmu, nikmati hadirat Tuhan. Amin. Gelombang hadirat Tuhan bertambah menjamah. Sukacita, kelepasan, kelegaan engkau terima hari ini. Kekuatan engkau terima. Semangat yang baru engkau terima. Mulai hari ini, optimis
Tuhan. Amin. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Dengan segenap hati mari katakan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Tuhan. Amin. Mari angkat kedua belah tangan kita di tengah tantangan pergumulan hidup. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari berikan tepuk tangan di Maria bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dibebaskan. Hari ini kami tidak perlu takut lagi. Hari ini kami tidak perlu hidup lagi dalam kepahitan hati, kekecewaan, keterlukaan. Karena kami tahu Engkau sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah bebas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Saudara. Sebelum saya serahkan para pemimpin pujian untuk memandu kita, ada beberapa info penting sambil anak-anak boleh maju. Ada beberapa info sambil anak-anak maju untuk akan mereka mempersembahkan pujian mereka anak sekolah minggu kita, dan kita sebentar akan doakan mereka. Ada beberapa info. Yang pertama, saya selaku gembala mengucapkan selamat datang bagi kita semua, baik yang pertama kali hadir, yang rutin datang. Tuhan membawa Bapak Saudara datang ke tempat ini untuk akan diberkati oleh Tuhan. Kami sambut Bapak Saudara dengan sukacita. Saya bersama Ibu Gembala dan anak-anak mengucapkan selamat merayakan hari Jumat Agung, memperingati peristiwa pengorbanan Yesus bagi kita semua. Dan yang berikut, menurut Ketua Pembangunan Bapak Saudara, besok ada penebangan bambu. Tukang-tukang akan kerja penebangan bambu. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang tidak ada kesibukan untuk bisa membantu untuk besok kita penebangan bambu, karena kita sudah sampai di tahap mau bikin plat dan butuh bambu yang tidak sedikit di Balusu sana. Oleh sebab itu, saudara nanti besok kita rencana mau ke Balusu, bisa saudara yang tidak ada kesibukan untuk bisa datang bersama-sama kita ke Balusu. Saya kira ini hal penting baik orang-orang muda, keluarga-keluarga. Dan jangan lupa Bapak Saudara, pembangunan kita masih butuh dana yang tidak sedikit. Ini sudah masuk di pengeluaran dana yang paling besar. Oleh sebab itu tolong diperhatikan. Kemudian juga ada sumbangan basar-basar. Minggu lalu saya tidak sempat sampaikan siapa yang ini, ada yang sumbang kue, ada yang sumbang ini, karena tidak sempat saya sebut nama-nama. Tapi saya berterima kasih hari ini juga Bapak Saudara. Hari ini ada sumbangan basar untuk pembangunan Pak Piong dari keluarga Opa Oma Billy, Papa Mama Sari. Itu Pak Piong. Yang kedua, kue dari keluarga Papa Felicia Tagari. Jadi nanti Bapak Saudara mengambil Pak Piong untuk sekalian makan siang di rumah, dan kue untuk nanti minum teh kalau sore-sore. Terima kasih buat yang menyumbang dan bagi kita yang berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya nanti masuk di persembahan. Sambil adik-adik sekolah minggu memuji Tuhan, kita jalankan persembahan, dan yang diberi untuk menjalankan persembahan supaya menjalankan.
Ya, berikan tepuk tangan. Saya undang para pelayan perjamuan, pelayan kolekte untuk boleh maju ke depan lewat samping. Sambil anak-anak, karena kita akan doakan mereka. Tetap ya, tunggu dulu, jangan dulu keluar, jangan anak-anak jangan dulu keluar ya. Berdiri dulu ya, berdiri dulu. Kita mau doakan mereka, kita doakan. Ya, kita doakan anak-anak kita karena Tuhan, ya saya teringat untuk mendoakan mereka Bapak Saudara. Kita doakan mereka karena anak-anak ini adalah pewaris janji-janji Tuhan. Masa depan mereka adalah rencana Tuhan. Kita doakan mereka. Kita berdoa supaya nanti kalau sudah selesai ruangan sekolah minggu mereka di bagian bawah. Di bagian bawah sudah bisa muat untuk mereka. Mari kita sama-sama doakan sekaligus kita doakan persembahan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini kami berdoa bagi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang hari ini tampil mempersembahkan pujian mereka bagi Engkau. Tuhan, kami doakan mereka semua ya Tuhan. Kepintaran, kecerdasan, kesehatan berikan bagi anak-anak kami ini. Anak-anak sekolah minggu baik yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir. Tuhan berkati mereka semua. Semua anak-anak dalam pelayanan ini adalah anak-anak yang mewarisi janji-janji Tuhan. Mereka bukan lagi hidup di bawah kutuk, tapi mereka diberkati dan kami percaya mereka memiliki masa depan yang diberkati. Studi mereka, sekolah mereka diberkati. Terima kasih Bapak, apa yang menjadi impian mereka Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih, berkati guru sekolah minggu yang melayani anak-anak ini ya Tuhan. Berkati dan berkati persembahan-persembahan yang umat-umatmu sudah beri. Di hadapan kami para pelayan persembahan boleh membawa korban persembahan ini. Berkatilah tangan-tangan memberi, kembalikan berlipat kali ganda buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi Engkau Bapa. Engkau yang telah melayakkan kami untuk hari ini bersama-sama dengan seluruh umat-Mu memperingati hari pengorbanan, hari bersejarah, hari yang mengerikan 2000 lebih tahun yang lalu. Engkau Tuhan yang menjadi manusia mengorbankan seluruh kehidupan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Hari ini ajar kami untuk kami makin sungguh-sungguh mengasihi, mencintai Engkau, setia sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Umat-umat-Mu akan kembali untuk beraktivitas.
Berkati mereka semua, bahkan umat-umatmu yang mengikuti ibadah hari ini dari beberapa kota, dari Papua, Kalimantan, Makassar, dari mana-mana, dari Masamba, dari Morowali. Tuhan berkati ya Tuhan, dari Pendolo, bahkan yang di luar negeri, dari Singapura, dari Arab Saudi. Tuhan berkati. Kami percaya bahkan dari Malaysia diberkati ya Tuhan. Kami yakin semua umat-umat mau mengikuti ibadah ini, baik secara langsung di tempat ini maupun live. Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semua kami diberkati dan kami berdoa ya Tuhan, bagi anak-Mu itu ini yang sedang sakit, ulurkan tangan menyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-Mu ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi pembangunan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ini puncak-puncak pengorbanan untuk pengeluaran yang terbesar untuk pembangunan. Tuhan, kami minta kirimkan kami duit. Berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah menabur, kembalikan berlipat kali ganda ya Tuhan. Kami rindu dalam waktu dekat sudah terselesaikan pembangunan ini. Berkati tukang, berkati ketua pembangunan, arsitek dan semua ya Tuhan, jemaat-Mu, bahkan yang dari luar Toraja yang mengirim, yang mendukung pembangunan ini. Berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Berkati kami semua. Mari umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hati jiwa, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat pengasihan yang bersumber dari Allah Bapa. Dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi engkau, dengan pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, turunlah berkat atas kehidupan-Mu. Jasmani rohani-Mu diberkati, keuangan-Mu, kesehatan, pekerjaan, bisnis, studi, kehidupan rumah tangga, keluar masuk-Mu diberkati. Apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil. Mulai hari ini, besok dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap ini berkati. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita, ibadah minggu normal 2 kali, baik siang, pagi maupun siang seperti biasa. Tuhan berkati.